sesuatu kepada sekalian. Ibu bapak sekalian, ya pasti bapak. Ibu bapak sekalian, bapak-bapak yang di depan, saya hormati rekan-rekan mahasiswa, karyawan, dosen, kolega. Tadi bapak ibu sudah menyaksikan 3 bakal calon rektor yang luar biasa, ya, dengan program-programnya dan dengan mungkin sedikit janji Doni. Tetapi saya tidak berjanji. Saya memberikan pemikiran-pemikiran baru bagi ITS yang berkelanjutan. Jadi apa setelah kita itu? Mengapa kita mempunyai masalah? Bagaimana kita memecahkan masalah? Bagaimana kita kembali kepada visi misi kita? Jadi menuju ITS yang berkelanjutan adalah pemikiran baru tentang ITS masa depan. Next. Ini kakak saya, sekolah saya, jadi saya sekolah di Jerman, baik S1 maupun S2 dan S3 bersama Bu Nastiti dan juga Bu Ermina mungkin dan Pak Hilman juga, Pak Teguh juga ya. Next, kemudian ini beberapa CV saya. Jadi saya salah satu dari Education Monitoring Committee pada ASEAN Architect Council yang menentukan sejauh mana kita internasional dengan profesi. Ya. Kemudian saya pernah menjadi, sekarang masih di Badan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional sebagai anggota, kemudian juga sebagai tim Litbang. Sekarang saya juga di kelompok unsur fakta dengan Pak Probo. Saya menjadi ketua harian Badan Seni Mahasiswa, kemudian ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Arsitektur Indonesia, dan pernah menjadi, dan sekarang sampai 7 kali sebagai pelaksana SBMPTN, ketua jurusan pernah, pembina UKM PSN ITS, ada presenter di sini, belum hadir ya. Kemudian tim konsultasi mahasiswa dan pernah jadi sekretaris jurusan. Jadi sebenarnya ini adalah track record saya sejauh ini, mengapa saya memberikan diri untuk maju sebagai bahkan calon rektor. Bukan janji yang saya berikan, tetapi pemikiran-pemikiran terbaik untuk kemajuan ITS di masa depan. Nah, ini falsafah jika saya diberi amanah untuk memimpin, ya, maka kerapian adalah separuh dari pekerjaan. Kenapa? Sesuatu yang rapi itu separuh sudah digenggam di tangan. Dokumentasi, apapun yang kita jadikan kerapian, itu kita separuh kerjaan sudah selesai. Kemudian yang kedua, pimpinan itu seperti separuh gelas. Dia sudah punya separuhnya, sudah punya prinsip yang dia pegang erat, tapi dia masih tetap memberikan ruang bagi orang lain, bagi bawahannya, bagi mahasiswa, bagi karyawan, bagi dosen untuk memberikan masukan sehingga gelas itu penuh dan terisi. Ya, jadi bukan satu gelas saya pegang sendiri. Ini filsafat yang akan mungkin insya Allah kami pegang jika menjadi pimpinan ITS. Next. Mungkin Bapak Ibu sudah lupa strategi itu dasarnya dari mana. Kita majukan pada awal bahwa dari visi, bagaimana kita punya visi menjadi perguruan tinggi dengan orientasi internasional dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, terutama yang menunjang industri kelautan dan pengawasan lingkungan. Jadi ini menjadi visi kita bersama. Semua program itu harus mengacu pada itu. Jika programnya salah, visinya mesti salah. Ya, kita coba lihat. Next. Ini misi kita, ya. Misi kita adalah, mungkin saya agak lupa, sustainable kampus itu seperti kota yang kecil yang berjangka panjang seperti baterai gitu ya, tetapi bisa digunakan sekarang. Baik itu elemennya sosial, elemennya ekonomi, elemennya ekologi yang bertahan lama. Jadi ini sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada Pak, bagaimana kita mengelompokkan masalah-masalah, kemudian mencari solusinya, dan kemudian mencari programnya. Ini misi-misi dari statuta. Statuta itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa ya. Statuta itu anggaran dasar sih. Kita bergerak dengan statuta. Kita mengelola itu dengan statuta. Jadi ada misi di bidang pendidikan.
bidang penelitian, misi pengabdian masyarakat, dan misi bidang manajemen. Nah, kampus yang sustainable itu dia berada di tengah-tengah. Jadi misinya, jadi dia berada di tengah-tengah supaya dia seimbang. Kita memberikan perhatian yang setara pada misi-misi tadi. Konflik yang terjadi memang betul bisa. Nah, konflik itulah yang harus ditata oleh seorang pimpinan. Jadi misalnya kalau kita terlalu banyak di bidang penelitian, di bidang lainnya pasti terganggu. Kita terlalu banyak di bidang pengabdian masyarakat, ngurusi orang terus, kita akan terganggu dengan misi pendidikannya. Jadi ini salah satu hukum alam. Nanti akan saya jelaskan. Next Pak. Lanjut. Ya, ini dari statuta juga dan dasar dari Renstra. Kita harus punya good university government, kita punya research university, dan kita punya world class university. Ini sudah ada semua di statuta, ada di Renstra juga. Jadi yang penting kita bagaimana kita ini betul-betul transparan, kita betul-betul akuntabel, bagaimana kita membuat ranking kita naik, bagaimana membuat world class university dan internasionalisasinya. Coba next. Terus ini sudah tadi. Nah, karena kita lupa, visi itu apa sih? Visi itu seperti kita tutup mata, membayangkan masa depan kita seperti apa, tapi melewati kerikil-kerikil permasalahan. Nah, visi kita ini bisa macam-macam. Visi di bidang pengetahuan seperti apa, visi di bidang teknologinya seperti apa, visi di bidang seninya seperti apa. Kalau kita bisa memvisioning itu semua, maka program-program itu pasti larinya ke sana. Jadi saya tidak akan banyak bicara mengenai program, banyak sekali tadi sudah sampaikan Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita bisa merevisioning. Dan visi itu bukan visinya rektor. Visi itu adalah kumpulan pendapat dari semua stakeholders. Ya. Nah, bukan tugas rektor untuk membuat visi sendiri, tetapi rektor menjalankan visi yang ada dengan misi dan menjelaskannya pada program-program yang ada. Jadi saya nggak buat visi apa-apa, saya menjalankan visi yang sudah ditetapkan pada statuta dan lain sebagainya. Next, ini sudah jelas visi misi rangka strategis. Terus, nah tadi sudah ini saya serahkan ya. Next Pak, ini sebenarnya ilmunya. Mengapa kita punya program? Bagaimana kita punya program? Dari mana asalnya kita punya program? Karena fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada menimbulkan topik yang utama, ya. Kemudian value itu, jika kita sering ada perbedaan, karena value kita nggak sama. Bagaimana menyamakan value dengan selalu berusukan untuk menyamakan value? Ya. Saya, Bapak lain, saya juga lain. Jadi bagaimana supaya itu sama? Itu adalah menyamakan value-nya. Nah, value menimbulkan tujuan. Kualitas lulusan, perumahan dosen, ini yang pelik dan kita terlupakan. Jadi kita banyak konsentrasi ke pendidikan, ke merah, yang hijaunya kurang, atau yang kuningnya kurang, gitu ya. Jadi akhirnya kita nggak sustainable.
begitu. Jadi the first university top of the world, tapi kita mengabaikan para pensiunan, para pegawai negeri yang sudah mempractice. Kemudian masuk ya, LBE ya. LBE harus menjadi lab, harus menjadi ujung tombaknya. Sekarang belum. Kemudian keuangan juga, keamanan, infrastruktur teknis, marketing dan guidance. Nanti akan saya jelaskan bagaimana. Terusnya apa? Selanjutnya, ini sudah tadi ya, dari 3 isu strategisnya. Jadi isunya, topiknya apa? Ini yang membedakan kita dengan tempat yang lain. Isu-isu ini kita dapatkan dari fakta-fakta yang ada tadi. Next. Nah, isu strategis yang saya tangkap pada PT NBH. PT NBH seharusnya lebih lebih secret, lebih aman, karena dia dilindungi oleh undang-undang. Hanya untuk menuju ke sana kita butuh waktu, transisi yang 2 tahun. Tapi tidak masalah karena 2 tahun kita masih pakai BHU. Ya, jadi masih ada waktu. Kalau setahun bisa, itu kita ganti ke PT NBH. Harus ada kesamaan antara perguruan tinggi DPR dan nah, yang strategi yang lainnya kita berusaha untuk bahwa dosen, mahasiswa, dan karyawan sebagai bagian dari sivitas akademika ini bisa bentuk jaringan. Jaringan berarti saling mengisi. Gitu ya. Nah, lucunya di statuta itu yang namanya sivitas akademika itu hanya mahasiswa dan dosen. Jadi karyawan tidak masuk katanya gitu. Iya. Alumni juga tidak masuk, tapi seharusnya saya kira saya mencoba untuk memberikan masukan untuk UTS. Next. Nah, kalau kita internasionalisasi itu jelas kita masuk MRA, kita masuk MAE ya, masyarakat ekonomi ASEAN, Eropa masyarakat ekonomi ASEAN. Tetapi selain internasionalisasi di mana kita sekarang berada di nomor 769 ya, di IPEC 2073, kita harus membenahi internal kita. Bagaimana mendorong dosen-dosen tetap memiliki kesempatan untuk meneliti. Bagaimana mendorong para karyawan untuk bekerja profesional. Bagaimana mendorong para mahasiswa untuk menunjukkan prestasi internasionalnya. Jadi kita sendiri di internal sebenarnya yang harus bekerja. Selain kita punya misi internasionalisasi. Dan yang terakhir, pasnya kita punya keberlanjutan dengan program sebelumnya.
mengembangkan seni dan kreativitas. Namun demikian, kita ini visinya di bidang seni, tapi jangan sampai kita mempersulit ya kegiatan yang berbagai kesenian, misalnya itu ya. Kreativitas juga mengembangkan kualitas lulusan dan kesempatan bekerja. Ada rumor lulusan ITS itu nggak laku. Nah itu kita akan rubah ya, dengan internalisasi, dengan tujuan yang lebih sustainable. Mencari CSR lewat event kemahasiswaan ini luar biasa ya, dari mahasiswaan itu. Mobil listrik dan sebagainya. Mungkin juga kalau saya boleh promo event PSM ITS dan sebagainya. Kesempatan sekolah bagi dosen muda ini penting sekali. Kita jarang sekali memperhatikan dosen muda karena perannya luar biasa. Negara ini dibentuk oleh orang-orang yang muda. Kira-kira saya masih muda nggak? Masih ya? Jadi jangan lupa peran dosen muda. Nantinya bapak-bapak di depan ini peran muda ya. Saya seumuran dengan Pak Jun mungkin ya. Jadi saya kira semua baca satu usia gitu. Peran dosen muda jadi saya tugas tentang perumahan dosen. Jadi kita mengelompokkan semua ini ada di kuning sebetulnya. Jadi jangan sampai dikelompokkan yang merah. Kalau enggak kita akan banyak arah yang merah, tapi kuningnya kurang, atau kita kurang dia yang hijau, gitu ya. Saya kira itu kampus sudah hijau. Next. Nah ini yang merah dan kuning, merah dan hijau. Ya. Jadi sekali lagi kita program ekonomi kita good industry government. Kita transparan, kita accountable, kita semua serba terbuka, gitu ya. Mengembangkan master plan sistem informasi, karena inilah sebetulnya yang kita cari. Tidak selalu kita itu harus mengisi semua borang-borang bolak-balik. Kemudian berpesan mengembangkan sistem keuangan yang baik dan transparan. Remunerasi adalah topik 2 tahun mendatang. Tetapi remunerasi itu harus dilakukan ya, dengan karyawan, dengan dosen yang profesional, maka yang namanya remunerasi itu akan berjalan sesuai dengan keinginan. Yang kemudian branding dan promosi internasional. Saya waktu pernah dikasih Pak Probo merchandise dari industri di Tongji, kita punya aja ITS. Jadi kita ini berusaha memberikan image yang bagus sebagai world class university. Mengembangkan sistem SOP keuangan. Jadi SOP ini yang mungkin kita lihat, tanpa SOP kita nggak bisa bekerja. Apa sih namanya tugasnya Kajun? Tugasnya Sekjun apa? Tugasnya Rektor apa? Tugasnya Senat apa? Ya. Meskipun semua tadi ada di tata kelola, ya, tapi ini saya kira SOP baik yang keuangan maupun administrasi penting sekali. Kemudian mengembangkan master plan sustainable campus. Jadi sekarang sudah dimulai dengan Eco Campus. Nah, Eco Campus itu bagian yang hijau saja, tapi kita belum melihat yang kuning sama yang merah. Nah, menuju ITS yang berkelanjutan adalah pemikiran bagaimana kita mensinkronkan ketiganya, bagaimana kita memberikan perhatian sama pada setiap elemen-elemen baik yang merah, hijau maupun yang kuning, sehingga keseimbangannya ada. Ini memang teori, tetapi nanti kalau kita hanya mengejar programnya saja, maka kita akan keteteran. Jadi programnya masuk ke mana? Kemudian guidance panduan lingkungan terpadu. Ini sebenarnya merupakan bagian dari master plan. Ya, dengan master plan yang jelas, maka kita bisa membuat panduan lingkungan yang terpadu. Saya pernah memberikan masukan pada Senat dan juga pada Pak Rektor yang sekarang. Mukanya ITS itu di mana, gitu ya? Bundaran ITS, taman, parkir, museum harus menjadi bagian dari pengembangan ITS yang memang kita punya master plan seperti itu. Shuttle bus, gitu ya. Ini untuk supaya kita itu next mungkin 10 tahun lagi kita akan banyak bermobil di sini. Ya, kalau mobil semua masuk, maka ITS tidak punya tempat. Dan pengelolaan sustainable campus yang profesional. Next, tinggal gambar-gambar bayangan saya. Saya punya waktu berapa? 2 menit. Oke, terus saja ini lihat lagi. Terus, ya, bayangan saya seperti ini. Stop, ini sebelum banyak. Stop.
Ya, stop sebelumnya. Nah, ini ini Pak, ini di Hong Kong bagaimana ruang luar bentuk satu ruang yang fleksibel. Ini saya kira bisa dikatakan di ITS. Next, terus saja, ya terus. Nah, kita punya aplikasi komersial di bidang seni salah satunya. Ya. Oke, terus saja. Yang terakhir ini kita relax sebentar. Saya menyanyikan lagu untuk Anda. Terakhir. Ya, terus di bawah, di sana, ya, next. Mungkin agak besar dikit. Selamat menikmati. Baik, terima kasih Pak atas. Ya, 2 menit untuk live show video yang disajikan oleh Bapak seperti apa? Kalau kita sempat. Bumi yang hujan luar biasa ya, semangatnya bagus juga Pak. Napas yang juga dirimu, hidup dan mati hanya karenamu. Cinta dan sayangku juga milikmu.